Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu keluarga besar GPDI Alisade Magelang. Dengan senang hati, dengan sukacita, hari ini kita akan menyambut firman Tuhan tetap dalam pembacaan 365 hari yang mengubahkan. Mari kita akan melanjutkan pembacaan kita sampai di dalam Ibrani 2 ayat 1 sampai 4. Saya mengambil perikop yang pertama. Mari kita akan menyimak dan mempelajari firman Tuhan ini. Ibrani 2 ayat 1 sampai 4, demikianlah bunyi firman Tuhan. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai, sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Puji Tuhan, dalam pembacaan kita masuk dalam kitab Ibrani ini, pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang keempat, saya memberikan tema firman Tuhan yaitu hanyut. Nah, sesuai dengan teks dalam pembacaan kita, Rasul Paulus melalui surat ini dia sangat menekankan kepada jemaat yang ada di Ibrani, ya, melanjutkan dengan menggunakan cara yang sederhana dan jelas, dan ada sebuah penghubungan dari pasal sebelumnya tentang pengajaran-pengajarannya. Nah, dalam pasal sebelumnya Rasul Paulus ini membuktikan bahwa Kristus itu lebih unggul daripada malaikat, dan juga oleh pelayanan mereka hukum Taurat itu diberikan, ya. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, setiap pelayanan atau Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus itu berisi pengajaran, nasihat, terus memperingatkan jemaat-jemaat supaya siapa yang mendengar atau bagi si pembaca setiap surat-surat daripada Paulus ini, mereka benar-benar mengerti tentang kekuatan Injil, mengerti tentang betapa pentingnya keselamatan, kebenaran di dalam Yesus. Itu semua ada dalam pengajaran-pengajaran Rasul Paulus. Dan hari ini kita tetap belajar dengan pengajaran Rasul Paulus melalui cara OIA yang dapat kita pelajari. Observasi yang terlibat dalam pembacaan kita di perikop yang pertama ini adalah penulis. Nah, penulis kitab Ibrani ini kemungkinan juga ditafsirkan adalah Rasul Paulus. Dilihat dari cara penulisan, tata bahasa yang ada di dalamnya itu hampir sama dengan suratan-suratan yang ditulis oleh Rasul Paulus. Meskipun tidak dituliskan secara pasti siapa penulisnya, tetapi melihat dari cara penulisan daripada kitab Ibrani ini, kemungkinan penulisnya adalah Rasul Paulus sendiri. Dan kemudian yang terlibat adalah orang-orang Ibrani, karena tujuan dari isi surat ini ditujukan kepada orang-orang percaya yang ada di Ibrani, ya. Nah, orang-orang Ibrani. Itu sebabnya penulisan atau juga isi surat ini ditujukan kepada orang-orang Ibrani. Mengapa? Supaya jemaat dapat mempertahankan ajaran yang benar. Di akhir zaman ini Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang ajaran, pengajaran, ya, di YouTube, di mana, ya, di media sosial banyak sekali orang yang menyampaikan firman Tuhan, banyak sekali pemberitaan atau belajar-belajar tentang firman Tuhan. Tetapi seperti apa yang diingatkan oleh Rasul Paulus, bahwa dikatakan di ayat yang pertama itu, supaya kita dalam mendengar, dalam kita menerima apapun yang disampaikan oleh orang-orang yang ada di luar sana, maka kita harus teliti supaya kita tidak mudah hanyut, ya. Paulus dalam mengajar menyampaikan itu selalu dengan cara yang tegas, jelas, ya.
untuk menyampaikan Injil yang diajarkannya. Penuh peringatan, penuh dengan nasihat terhadap jemaat supaya jemaat itu tetap kuat, tetap teguh di dalam kebenaran. Nah, seperti tema di atas, nasihat Paulus untuk jemaat adalah supaya tidak mudah hanyut, yaitu di ayat yang pertama. Kalau kita berbicara tentang hanyut, benda yang mudah hanyut atau barang yang mudah hanyut itu pasti adalah benda yang ringan, yang tidak ada bobotnya sehingga dia mengapung. Ya, kalau benda itu mengapung seperti di atas air atau di sungai yang mengalir, itu pasti akan mudah terhanyutkannya. Dalam Efesus 4 ayat yang ke-14, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Nah, melalui Efesus ini juga adalah suratan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus, mengingatkan juga supaya jemaat itu tidak terus menjadi kanak-kanak, tetapi jemaat yang bertumbuh menjadi dewasa, maka dia akan menjadi jemaat yang tidak mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Banyak pengajaran-pengajaran yang terlihat mirip tetapi tidak sama, tetapi dalamnya isinya itu berbeda, sehingga tanpa disadari banyak orang yang tertarik, terseret olehnya, padahal di dalamnya itu mungkin ada menyimpang atau membawa kepada kesesatan atau masuk kepada hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, dalam peringatan yang ditulis oleh Rasul Paulus, bagaimana supaya tidak mudah hanyut. Yang pertama, di ayat pertama, di situ kita akan belajar meneliti pengajaran yang didengar. Rasul Paulus menuliskan di ayat yang pertama tadi, dikatakan supaya meneliti, menyimak dengan hati-hati. Apakah kira-kira yang kita dengar itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, ataukah berbeda, atau sebaliknya? Itu sebabnya Rasul Paulus mengajak kepada jemaat Ibrani supaya benar-benar meneliti setiap pengajaran yang mereka dengar, apa yang mereka dengar, apa yang mereka terima dari siapapun itu, supaya menyimaknya dengan teliti, berhati-hati dengan apa yang didengar. Bapak Ibu, banyak orang ya, bahkan jemaat Tuhan yang ada di GPDI El Shaddai, mereka dikatakan wah haus firman Tuhan. Tentu ini sangat diperbolehkan. Haus firman Tuhan, mendengar firman Tuhan dari gereja A, gereja B, atau dari tayangan-tayangan di mana firman Tuhan itu memberkati. Tetapi nasihat firman Tuhan juga kita perlu berhati-hati. Karena ada yang sepertinya terlihat menarik, sepertinya terlihat menyenangkan telinga kita, menyenangkan keinginan kita, tetapi di dalamnya ternyata isinya itu adalah menyeret kita jauh dari kebenaran. Itu yang harus kita berhati-hati. Jangan sampai kita asal mendengar saja, tapi kita harus waspada, teliti dengan apa yang kita dengar. Kemudian supaya kita tidak mudah hanyut adalah ayat yang kedua, saya mencatat, tetap berpegang dengan taat pada kebenaran firman Tuhan. Yang menjadi patokannya adalah kira-kira yang kita dengar itu seperti atau sama tidak dengan firman Tuhan, sama tidak seperti yang dituliskan di dalam Alkitab. Itu sebabnya itu yang menjadi patokan, kebenaran firman Tuhan. Tetap kita pegang, tetap kita taati, sehingga waktu kita mendengar sesuatu yang berbeda dari firman Tuhan, kita sudah punya pegangan yang kuat, yaitu kebenaran yang sudah kita miliki. Yang ketiga supaya kita tidak mudah hanyut adalah menaruh hati kita menghargai keselamatan sebagai anugerah yang mahal untuk hidup yang kekal. Ini bukan sesuatu hal yang murah. Keselamatan hidup kekal tidak bisa diberikan oleh dunia ini, tidak diperjualbelikan,
bukan sesuatu yang gampangan, tetapi waktu kita ingat dan sadar bahwa keselamatan itu mahal harganya, itu adalah anugerah yang diberikan oleh Allah sendiri kepada orang yang percaya kepadanya, maka kita tidak akan mudah menyia-nyiakan keselamatan yang sudah dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita. Nah, bagaimana kita dapat menikmati anugerah itu? Yaitu tetap berpegang dan melakukan serta taat dalam kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Sungguh menjadi sebuah kepedulian bagi setiap orang yang percaya bahwa Injil itu benar-benar kita harus memperhatikan, menjadi sebuah hal yang sangat penting nilainya dalam kehidupan kita dibandingkan dengan hal-hal yang lain, perkara-perkara dunia ini. Itu sebabnya mengapa kita harus menyimak, memperhatikan, benar-benar bisa menjadi sebuah pembanding bahwa apa yang tidak benar kita harus mengerti, harus tahu yang benar terlebih dahulu, supaya kita tidak mudah terkecoh, supaya kita tidak mudah hanyut oleh hal-hal yang jauh dari kebenaran firman Tuhan. Kita harus memelihara semua apa yang dituliskan, yang diarahkan oleh Injil, karena Injil itu adalah keselamatan, Injil itu adalah kabar kesukaan. Biarlah dalam setiap kehidupan kita, kita menyimpan dalam hati, menyimak di dalam ingatan kita, lalu kita juga curahkan kemudian di dalam perbuatan dan perkataan kita, sehingga apa yang kita keluarkan dari perkataan, apa yang kita lakukan dalam sebuah tindakan benar, itu karena ada kebenaran yang hidup di dalam kehidupan kita. Aplikasi dalam kehidupan kita, tetap jadikan firman sebagai patokan untuk mengetahui kebenaran. Apakah yang kita lihat, apa yang kita benar itu adalah salah atau tidak? Kita harus punya patokan, yaitu firman Tuhan. Jangan mudah mempercayai apa yang didengar sepertinya indah, tetapi ternyata ujungnya menjerumuskan kita atau menjauhkan kita dari kasih karunia. Efesus 4 ayat yang ke-15-nya di sana dikatakan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Ayat 17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Ayat 20-21, tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Kita bersyukur bahwa kebenaran di dalam Yesus itu yang akan membawa kita sampai kepada kekekalan. Bukan hanya pada saat kita di dunia ini saja, tapi kebenaran firman Tuhan, ya dan amin. Dan itu yang harus kita ikuti, yang harus kita taati sampai kita menuju kepada kekekalan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, saya percaya kita semua boleh diberkati melalui pemberitaan firman Tuhan. Dan terima kasih bagi Bapak Ibu yang dengan setia mendengarkan atau menyimak renungan 79 setiap harinya. Dan apabila Bapak Ibu ingin menyampaikan berkat melalui kesaksian atau ingin didoakan secara khusus, Bapak Ibu dapat menyalurkannya melalui chat WhatsApp 0813 274 288. Mari kita saling mendoakan, saling menguatkan melalui kesaksian kita, bertumbuh bersama-sama semakin kuat di dalam Yesus. Mari kita terima firman Tuhan ini, kita tundukkan kepala kita, berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami percaya setiap kebenaran-Mu adalah mendatangkan kehidupan dan kekuatan bagi kami. Berkati umat-umat-Mu, keluarga GPDI El Shaddai Magelang, dan dengan setia mendengarkan renungan 79 setiap harinya, agar kami umat-umat-Mu mengalami pembaharuan, perubahan oleh karena firman yang mengubahkan setiap kehidupan kami. Berikan ketaatan, kemampuan dan kekuatan secara roh, agar kami terus rasa haus akan Engkau dan kehidupan kami semakin diperbaharui setiap harinya. Ya Tuhan Allah Israel, tidak ada Allah seperti Engkau di langit, di atas dan di bumi, di bawah.
Engkau yang memelihara perjanjian dan kasih setia kepada kami umat-umat-Mu yang dengan segenap hati hidup di hadapan-Mu. Terima kasih, kami bersyukur menerima firman Tuhan ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.